Pak Rohman Hidayat langsung mengatakan kepada para saksi pun, yaitu mengarang atau ada yang men-setting. Nah, kalau benar-benar ada yang sudah men-setting dengan keterangan dari para saksi, Pak Rohman harus bisa membuktikannya. Siapakah yang mengatur sebuah skenario untuk mengatur para saksi? Selamat datang kembali, kita lanjutkan pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Jangan lengah, kita ikuti terus teman-teman sampai tuntas kasus ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dari tahun 2021 sampai 2024 persidangan. Nah teman-teman, di dalam persidangan sudah banyak sekali dihadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi ini tentunya sudah diperiksa di Polsek, di Polres, dan juga di Polda Jabar, sudah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan yang dinamakan adalah BAP. Dalam sebuah persidangan tentunya tidak keluar dari BAP tersebut. Yang penting para saksi ini mengingat kembali kejadian di masa lalu yang sudah dilihatnya, yang sudah dirasakannya, ya, yang sudah didengarnya. Nah, para saksi sebagian saya menyimak adalah melihat sosok di TKP. Ada yang mengatakan sosok Pak Yosep, ada juga yang mengatakan 3 orang ada di TKP, itu kalau tidak salah saksi Yogi. Saksi Pak Mulyana pun sudah dihadirkan, lalu saksi Arif ya, dan Wahyu, Opik, dan juga Kosasi. Di dalam sebuah keterangan para saksi ini, memang kalau kita lihat berbeda-beda dengan keterangannya. Yang tentunya pasti para pelaku pun mengatur sebuah strategi untuk berbeda-beda ketika dilihat oleh orang atau dilihat oleh para saksi ini. Para pelaku tentunya sudah mengatur sebuah strategi. Nah, di sini teman-teman, pihak kepolisian Polda Jabar sudah menetapkan 5 tersangka. Danu, Pak Yosep, Abi, Arigi, dan juga Ibu Mimin. Yang dilihat oleh para saksi yaitu berbeda-beda ketika mendengar keterangannya. Melihat Pak Yosep pakai baju ini, melihat Abi yang dikatakan Bu Eis dan juga saksi Bintang memakai baju ini, kan seperti itu. Nah, ini tentunya tidak keluar dari berita acara pemeriksaan para saksi ini, teman-teman. Tentunya pihak kepolisian Polda Jabar tidak sembarangan asal menetapkan 5 tersangka ini. Begitu Danu menyerahkan diri, mengakui perbuatan keterlibatannya, otomatis langsung ditetapkan semuanya karena sudah kuat dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil kepolisian, baik di Polsek, di Polres, dan juga Polda Jabar. Jadi akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Bang Ahmad Taufan tegas mengatakan kemarin, segera tangkap 3 tersangka yang belum ditahan. Segera dilakukan penahanan. Ada sebuah analisis yang saya simak dari teman-teman dan juga kemarin ada yang WhatsApp saya. Apakah yang 3 ini nanti dilakukan penahanan itu sesudah ada proses Pak Yosep atau pengakuan dari Pak Yosep, atau sesudah Pak Yosep divonis? Ini ada sebuah analisa dan kemarin pun ada chat WhatsApp langsung ke pribadi saya. Ya, kita diskusi di situ. Maaf Bang, ini hanya sebuah analisa. Ya, tidak apa-apa. Yang penting analisa itu kan ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Namanya juga analisis ya. Jadi kita membuat sebuah opini atau asumsi apakah benar nih seperti ini penangkapan 3 tersangka ini, karena kan dikabarkan belum P21. Ataukah nanti sesudah Pak Yosep divonis atau sudah mengakui atau bagaimanapun, karena sampai saat ini kan tidak mengakui. Tapi kan diperkuat dengan kesaksian Danu dan juga kesaksian oleh saksi-saksi yang begitu banyak melihat sosok Pak Yosep. Apalagi Ibu Cici dan Angger langsung mengatakan itu Pak Yosep. Tidak ada estimasi, perkiraan, tidak ada. Itu Pak Yosep. Namun yang satu lagi tidak kenal pakai baju hitam, seperti itu. Nah, tapi kan dilihat oleh para saksi, ini keterangannya berbeda-beda. Pak Yosep pakai baju ini. Saksi yang lain, Pak Yosep pakai baju ini, ya kan? Nah, lalu dari dulu sudah banyak keterangan bahwa Pak Yosep ini sudah ganti baju atau sudah ganti celana, ya kan? Atau topi, atau apapun itu. Tapi intinya, para saksi yang saya simak, tidak ada yang menuduh Pak Yosep.
Tidak ada, tapi melihat. Namun yang jadi pertanyaan kita semuanya, ada apa pagi-pagi di tempat kejadian perkara kalau benar kesaksian-kesaksian dari para saksi yang sudah begitu banyak dihadirkan itu benar? Mengatakannya adalah sosok Pak Yosep dan Abi. Kalau Ramdhanu sudah beres sebenarnya. Danu ini sudah mengakui. Mau dibahas jungkir balikan pun, mau dibahas kebohongannya dan juga kejanggalannya yang begitu banyak sekali, bahkan secara kasarnya sudah membohongi publik atau membohongi pengacaranya, tapi sudah mengakui. Mau dibahas apapun, pasti dia mengaku. Sudah mengakui sebagai pelaku menurut dia sendiri, teman-teman. Tapi dalam hal ini, banyak juga sebuah analisis atau mungkin munculnya dari asumsi dan analisis atau opini bahwa bisa saja pelaku ini bukan Danu, bukan Yosep, Mimin, Abi Arigi, tapi ada orang lain yang memperalat mereka, memframing mereka agar benar-benar keluarga ini atau harus Pak Yosep ini masuk penjara, harus Danu ini masuk penjara, Mimin, Abi Arigi. Ada sebuah analisis seperti itu. Itu wajar sekali. Yang penting kan analisa itu dari pikiran kita semuanya. Karena melihat perkembangan kasus ini yang begitu alot, lama, banyak sekali kesaksian yang tidak sinkron, keterangan para saksi yang tidak sinkron juga. Kalau masalah jam, saya melihat di dalam kasus Subang ini hanya sebuah estimasi, perkiraan, tidak ada yang akurat. Mengatakan jam 7, jam 6, jam 9, jam 5.30 itu hanya sebuah estimasi perkiraan. Tapi tidak tahu kalau misalkan benar itu Anggir dan juga Ibu Cici, karena itu kan di CCTV. Kalau misalkan ada benar itu harddisknya, yang menurut Ibu Cici ada yang menukar oleh oknum, semoga tidak dihapus dan filenya masih ada. Nanti kan bisa dikalibrasi si jam atau waktunya tersebut. Benarkah jam 5.30 atau jam 6? Kan seperti itu ya, teman-teman. Nah, soal masalah Danu ini sudah beres sebenarnya. Sudah mengakui segala perbuatannya. Nah, sekarang yang perlu kita ikuti, kita kaji, yaitu orang-orang yang belum mengakui, tapi Danu ini bukan saksi, tapi sebagai pelaku menurut dia sendiri menyebutkan nama-nama yang lain. Dan diperkuat lagi dengan kesaksian Pak Dedi waktu diperlihatkan foto CCTV di persidangan. Ya, ini fakta persidangan. Ini sebenarnya kesaksian Pak Dedi ini menguatkan bahwa benar ada Danu di TKP dan sudah terekam CCTV juga. Kan seperti itu. Berarti keterangan Danu tidak mengarang, tidak bohong. Namun wajar sekali menurut kuasa hukum dari Pak Yosep, yaitu Pak Rohman Hidayat, mengatakan kesaksian Danu itu mengarang atau bohong. Bahkan Pak Rohman Hidayat langsung mengatakan kepada para saksi pun, yaitu mengarang atau ada yang men-setting. Nah, kalau benar-benar ada yang sudah men-setting dengan keterangan dari para saksi, Pak Rohman harus bisa membuktikannya. Siapakah yang mengatur sebuah skenario untuk mengatur para saksi agar memberikan sebuah keterangan berbohong dan juga mengarang. Itu yang harus digali, teman-teman. Kalau sekarang hanya berkutat membahas Danu, Yosep, atau Mimin, Abi Arigi, ini hanya berputar di sana. Atau kita harus menggali kenapa Pak Yosep ini kok belum mengakui Mimin, Abi Arigi. Sedangkan yang menyebutkan itu bukan saksi, tapi pelaku. Tidak mungkin juga pelaku tunggal, teman-teman ya. Kenapa ada obstruction of justice? Kenapa ada DNA asing? Ya kan, di TKP yang sudah dikatakan oleh dokter forensik. Nah, semoga besok persidangan di hari Senin dikabarkan ada persidangan lagi, yaitu dengan terdakwa Pak Yosep. Semoga cepat-cepat menemukan titik terang kasus ini. Karena kita mengikuti ya, yang saya simak di sini banyak sekali komentar publik yang sudah geram dengan kasus ini, baik kasus Subang dan juga kasus Pina Cirebon. Ini banyak juga kasus Pina pun ya sandiwara ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dalam sebuah kesaksian Danu dituding oleh pendampingan hukum, yaitu oleh pengacara Pak Yosep Hidayat,
Pak Rohman Hidayat bahwa Danu itu mengarang cerita. Kalau misalkan mengarang cerita, dia pun tetap dipenjara. Benar pun tetap dipenjara. Akhirnya Danu ini ngapain juga harus sendiri mungkin ya di penjara. Akhirnya menyebutkan nama-nama yang lain. Kalau misalkan berbohong dan tidak mungkin juga diterima oleh LPSK. Karena itu kan melalui proses yang panjang meskipun kuasa hukumnya yang tetap mengajukan. Seperti itu. Teman-teman, ini tidak sembarangan ya. Semoga saja Ramdhanu ini benar-benar bisa membongkar kasus ini. Pak Rohman Hidayat mengatakan kebenaran itu lambat laun akan terbuka. Betul sekali, kesaksian Danu di persidangan yaitu terpatahkan dengan rekaman CCTV. Pak Rohman menyebut CCTV yang di toko jok motor tersebut. Tapi kan publik banyak juga yang bertanya, adakah yang merekam Pak Yosep waktu pulang dari TKP ke Cijengkol di jam 9 malam? Itu kan belum kita mendengar ya. Yang mendengar itu kita hanya dari pergerakan Pak Yosep dari Cijengkol ke TKP. Itu harus ada sebenarnya pergerakannya. Kalau benar CCTV itu di toko jok motor merekam seluruhnya Pak Yosep ketika melewat. Itu kan terang di situ. Pasti terlihat jam 9 menurut dia. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali. Masih banyak pembahasan dalam kasus ini. Terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.